Terima kasih Mbak Madel. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang hadir pada saat ini, pada saat webinar kita pagi ini. Baik, kami akan melaporkan kegiatan dari penguatan kapasitas sistem manajemen dan SDM kesehatan pasca bencana Sulawesi Tengah 2019 sampai 2020 yang sudah kami lakukan saat ini, beberapa saat kemarin. Yang menjadi outline pada saat ini adalah ada latar belakang dan tujuan yang akan kami sampaikan, kemudian ada program dan kegiatan, kemudian ada rekomendasi yang kita harapkan seperti apa dari kegiatan yang sudah kami lakukan. Kalau latar belakang kita melihat diawali dari gempa Sulteng pada tanggal 28 September, itu kemudian kami dari tim FKKMK UGM, dari UGM itu kita langsung bertemu, artinya kita langsung dihubungi tim bencana fakultas, kemudian kami dihubungi oleh dekanat untuk langsung membuat perencanaan untuk pemberangkatan ke Palu. Kami berangkat di hari kelima, kemudian dikarenakan hal ini akhirnya ada tahun pertama yang kami laksanakan yaitu emergency response dari Fakultas Kedokteran bekerjasama dengan AHS UGM, Academic Health System dari Fakultas Kedokteran dan beberapa rumah sakit terkait, kemudian dengan Caritas Germany melakukan respon emergensi di tahun pertama di tahun 2018 sampai 2019. Kemudian berdasarkan dari kegiatan yang sudah kami lakukan, inilah akhirnya masuk kepada tahun kedua, bahwa ternyata memang rumah sakit, puskesmas, dan dinas kesehatan perlu pendampingan dalam penguatan kapasitas yang ada. Nah, akhirnya dari tahun pertama ini, kemudian kita melihat dari tempat-tempat yang sudah diberikan kepada kami waktu itu ditempatkan di Kabupaten Sigi, khususnya di Puskesmas Marawola. Nah, setelah itu kami akhirnya berpikir bahwa ini perlu ditingkatkan kapasitasnya. Dan bukan hanya puskesmas, tetapi memang masyarakat sekitar puskesmas. Tetapi di tahun pertama setelah emergency response, kemudian masuk di tahun kedua, yang kami pikirkan pertama sekali adalah bahwa penguatan sistem dulu. Artinya sistemnya kuat, maka setelah itu masyarakatnya juga akan bisa kuat oleh karena sistem yang sudah kuat. Sehingga dari sinilah akhirnya kita melihat bahwa dari sistem ini ternyata di tahun 2019 itu muncullah beberapa Permenkes, dari Permenkes 75 tahun 2019 muncul, dan ini dari revisi Permenkes 64 tahun 2013 yang menyatakan bahwa Dinas Kesehatan harus mendukung, memfasilitasi rumah sakit maupun puskesmas dalam penyiapan perencanaan penanggulangan bencana di daerah. Kemudian muncul Inpres nomor 4 tahun 2019 juga, ini terkait dengan ketahanan kesehatan. Ketahanan kesehatan itu ada 8 core kapasitas yang ada di dalamnya. Jadi ada koordinasi, kemudian surveillance, kemudian kesiapsiagaan, respon, komunikasi risiko, kemudian peningkatan SDM, dan laboratorium, serta pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi 8 core inilah yang memang harus ditingkatkan. Sehingga yang sudah dilaksanakan saat ini adalah terkait dengan koordinasi dan kesiapsiagaan serta respon. Respon yang sudah dilakukan banyak dari tim-tim luar yang mendukung, mensupport Sulawesi Tengah kemarin. Kemudian kapasitasnya saat ini memang baru yang kami dampingi itu adalah Kabupaten Sigi. Tetapi dari beberapa tim yang lain juga sudah ada mendampingi, kami mendengarnya bahwa dari Palu juga sudah ada, kemudian di Donggala dari beberapa LSM dan juga mungkin dari universitas kita juga nggak tahu ya, tetapi ada beberapa. Nah, tapi terkait dengan kerjasama kami PKMK dengan Caritas, kami mendampingi Kabupaten Sigi sampai kepada puskesmas. Dan ini ternyata di tahun 2019 ini juga ternyata terkait dengan semua perpres, inpres maupun permenkes yang sudah keluar di tahun 2019, dan ini memang kita harus lakukan. Nah, kebetulan dengan COVID saat ini juga terkait dengan ketahanan kesehatan dan 8 core kapasitas yang harus kita siapkan.
Nah, saya akan berbicara tentang program tahun kedua, yaitu penguatan sistem manajemen dan sumber daya manusia pada sektor kesehatan setelah bencana di Sulawesi Tengah. Kegiatan ini berlangsung dari mulai tanggal 1 April 2019 sampai 31 Maret 2020 harusnya. Tetapi kebetulan karena COVID sehingga akhirnya ini diperpanjang dan kemudian ada beberapa COVID yang kami laksanakan. Jadi akhirnya kegiatan yang harusnya selesai di 31 Maret ini sampai kepada 30 Juli, 30 Juli tahun 2020. Jadi selama dari Maret sampai Juni itu kami melaksanakan kegiatan juga yang terkait dengan COVID dan ada kegiatan yang belum kami laksanakan sebelum Maret ini kemarin, maka kami laksanakan di Juni kemarin. Nah, tujuan dari kegiatan kami ini adalah memperkuat sistem pelayanan kesehatan dan kapasitas sumber daya manusia, baik dalam pelayanan medis darurat serta manajemennya, dan serta setelah bencana untuk program bencana kesehatan masyarakat. Kemudian program-program yang kami laksanakan itu, di aktivitas pertama itu adalah meningkatkan peran Dinas Kesehatan. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi dalam pemulihan bencana dan menyelesaikan masalah terkait kesehatan. Ini di aktivitas pertama. Kemudian di aktivitas kedua, ini ada memperkuat Puskesmas Marawola khususnya sebagai model Puskesmas Disaster Plan dan program bencana kesehatan masyarakat untuk Sulawesi Tengah. Kemudian yang ketiga adalah mempertahankan dan memperluas Dinas Kesehatan Disaster Plan dan Puskesmas Disaster Plan ke kabupaten dan sektor lain di Sulawesi Tengah. Harapannya ini adalah aktivitas ketiga. Nah, kenapa di aktivitas pertama ini meningkatkan peran Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi? Mungkin Bapak Ibu berpikir kenapa nggak langsung saja ke Puskesmas atau kabupaten. Nah, kami harapannya adalah bahwa di aktivitas pertama ini penguatan sistem yang utama yaitu di Dinas Kesehatan Provinsi. Karena kalau provinsinya kuat, sistemnya kuat di Dinas Kesehatan, tentu otomatis Dinas Kesehatan Kabupaten maupun jajaran di dalamnya itu juga pasti akan juga mengikuti. Kemudian saya akan menyampaikan lebih detail aktivitas apa saja yang kami laksanakan, yaitu yang pertama ada penyusunan Dinas Kesehatan Disaster Plan atau Contingency Plan. Kemudian yang kedua itu ada workshop pengaktifan klaster kesehatan karena berdasarkan dari tahun pertama pada saat respon kami melihat bahwa memang pengaktifan klaster kesehatan ini dikomandoi oleh Dinas Kesehatan baik itu provinsi maupun kabupaten sehingga memang sangat dibutuhkan bagaimana sebuah Dinas Kesehatan itu dapat mengaktifkan klaster kesehatan. Kemudian yang ketiga yaitu pendampingan dan sosialisasi Dinkes Disaster Plan. Nah, setelah disusun contingency plan-nya, maka ini disosialisasikan agar seluruh dinas kesehatan yang ada di kabupaten maupun rumah sakit dan puskesmas itu dapat melihat bahwa kesiapan apa saja yang sudah disiapkan oleh dinas kesehatan. Kemudian yang keempat itu mereview karena Rumah Sakit Torabelo itu sudah memiliki Hospital Disaster Plan sehingga kita hanya melaksanakan mereview Hospital Disaster Plan kemudian melihat bagaimana sistem rujukan yang ada di Rumah Sakit Torabelo. Nah, ini kami melihat bagaimana sejauh mana Hospital Disaster Plan yang sudah dilaksanakan oleh Rumah Sakit Torabelo sehingga kami mereview dan melihat ada tambahan-tambahan yang perlu ditambah, kemudian SOP yang perlu ditambahkan itu kami review bersama-sama dengan Rumah Sakit Torabelo. Kemudian setelah mereview dan melihat sistem rujukannya, maka dilaksanakan sosialisasi Hospital Disaster Plan ini ke seluruh staf yang ada di Rumah Sakit Torabelo. Kemudian aktivitas berikutnya adalah pelatihan penyusunan Puskesmas Disaster Plan. Setelah itu, setelah dilakukan, kemudian kami melakukan sosialisasi. Jadi artinya kenapa kami sosialisasikan agar seluruh staf memahami bahwa puskesmas memiliki rencana penanggulangan terhadap terhadap bencana. Kemudian juga bukan hanya staf tapi juga beberapa masyarakat, kader dan tokoh-tokoh masyarakat yang kami undang pada saat itu sehingga memahami bahwa puskesmas sudah memiliki kesiapsiagaan terkait bencana.
Kemudian yang berikutnya adalah kami melakukan refreshing, ya. Kenapa kami menyebut refreshing? Karena kami yakin bahwa dokter dan perawat bidan yang sudah ada di puskesmas itu juga sudah pernah mungkin mengikuti pelatihan first aid. Tetapi kami melakukan kembali refreshing pelatihan first aid untuk dokter, perawat, dan bidan. Tidak hanya untuk dokter, perawat, dan bidan saja, tetapi pelatihan first aid ini juga kami lakukan kepada staf non-medis dan juga masyarakat awam. Kemudian yang terakhir kami laksanakan adalah tabletop exercise. Jadi semua dokumen yang sudah disiapkan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan Puskesmas ini kami coba ujikan tidak dengan simulasi besar tetapi dengan skenario di meja, disebut dengan skenario di meja yaitu tabletop exercise. Kami memberikan skenario, kemudian diuji coba apakah dokumen yang sudah ada itu sudah bisa memenuhi apa yang kita harapkan. Nah, kemudian terkait dengan program COVID setelah setelah selesai sampai di sebelum Maret itu masih di Februari, kemudian di Maret itu sudah mulai ada COVID, ini akhirnya kami mulai berpikir bahwa ini perlu pendampingan lagi. Karena apa? Karena kesiapsiagaan yang selama ini yang dilakukan itu hanya terkait dengan bencana alam. Kalaupun ada terkait dengan bencana non alam, tetapi lebih ke arah misalnya penyakit-penyakit diare, kemudian DBD, kemudian penyakit menular lainnya. Belum sampai kepada COVID. Sehingga pada saat COVID ini kami tetap intens berdiskusi dengan Dinas Kesehatan Provinsi yang ada di Sulteng, kemudian juga dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi. Dan ini kami intens selama beberapa sampai pada saat dari mereka mulai bagaimana cara menghitung kebutuhan yang ada di daerah sampai terakhir kami di bulan Juni bulan ini kami melaksanakan Zoom ya, terkait dengan Zoom. Jadi secara online kami tetap berdiskusi dengan Dinas Kesehatan. Kemudian tidak hanya dengan Dinas Kesehatan, tetapi juga dengan rumah sakit dan juga puskesmas kami lakukan. Walaupun memang ada kendala di sana-sini ya, sedikit terkait dengan jaringan. Jadi memang di daerah puskesmas di Kabupaten Sigi, jaringannya tidak cukup baik, tetapi sejauh kami berdiskusi, kami mencoba dengan Zoom, kemudian kami juga mencoba lewat telepon atau video call, kami juga coba usahakan, sehingga kami tetap dapat berdiskusi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan ataupun apa yang dilakukan rumah sakit maupun puskesmas terkait dengan COVID. Dan kemudian kami juga ada dari mengirimkan bantuan, karena memang pengiriman bantuan ini bukan direncanakan sejak awal, tetapi seharusnya kami itu tetap hadir di puskesmas ataupun dinas kesehatan untuk mendampingi lagi terkait dengan dokumen yang sudah disiapkan, tetapi keberangkatan kami tidak jadi karena terkait dengan COVID, sehingga ada beberapa anggaran yang memang harus kami habiskan, tetapi ternyata memang ada sisa beberapa anggaran, sehingga akhirnya itu kami belikan barang kebutuhan terkait dengan puskesmas untuk puskesmas dan rumah sakit, sehingga kami ada mengirimkan bantuan juga ke 3 puskesmas, Dinkes Sigi dan Rumah Sakit Torabelo yang mungkin belum sampai ya, mungkin belum sampai. Jadi ini sudah kami siapkan juga, sudah kami kirimkan. Kemudian yang terakhir, ini kami melaksanakan pelatihan online untuk Public Service Center 119 Kabupaten dan Provinsi Sulteng. Jadi ini memang seharusnya kami laksanakan, kami hadir ke sana bersama-sama di saat bulan 4 dengan sekaligus dengan diseminasi ini, web seminar yang saat ini kami laksanakan, harusnya kami juga ada di Sulawesi Tengah. Tetapi walaupun terjadi COVID, ini tidak urung tetap kami laksanakan dan tetap terlaksana dengan baik dan cukup baik ya, karena memang banyak pertanyaan-pertanyaan dari tim PSC 119 yang di kabupaten maupun provinsi kemarin pada saat kita laksanakan pelatihan online ini. Jadi walaupun kegiatan yang harusnya selesai di Maret tetapi karena COVID ini tidak mengurungkan apa yang kita harapkan, tujuan di awal untuk tetap memperkuat Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, dan Puskesmas, serta tim yang ada di dalamnya, ini tetap kita laksanakan walaupun ada COVID dan juga kita laksanakan secara online.
Kemudian kami melaksanakan setiap kegiatan itu dengan berdasarkan ada modul yang sudah kami siapkan sejak awal, yang sudah kami memang miliki, tetapi terkait dengan COVID saat ini, maka ada beberapa revisi dari modul-modul yang kami siapkan ini juga untuk penambahan-penambahan terkait dengan program-program COVID yang ada di dalamnya. Nah, setiap kegiatan otomatis pasti akan ada tantangan maupun hambatan. Nah, tantangan dan hambatan kami pada saat melaksanakan kegiatan ini jelas memang ada, tidak hanya di Sulawesi Tengah sebenarnya. Di beberapa tempat yang kami dampingi selama ini adalah bahwa menyelesaikan penugasan ini lebih lambat dikarenakan misalnya rumah sakit ataupun dinas ataupun puskesmas itu kan memiliki tugas internal mereka, sehingga kadang-kadang ada mundur dalam masa-masa penyelesaian penugasan atau penyusunan dokumen tersebut. Ini ada, tetapi ini bukan menjadi satu hambatan yang tidak menyelesaikan penugasan tersebut, karena memang walaupun mundur sedikit tetapi tetap bisa dilaksanakan. Kemudian, nah, ternyata memang ada beberapa yang kami laksanakan itu adalah lewat jarak jauh. Sebelum COVID juga kami ada pembelajarannya lewat jarak jauh, dan ini memang ternyata sulit. Apalagi setelah COVID, ini akan sangat sulit terkait dengan jarak jauh. Tetapi kami yakin dengan hambatan maupun tantangan ini juga tidak mengurangi tidak mengurangi kesiapan atau intensitas dari puskesmas maupun rumah sakit dalam menghadapi pembelajaran lewat online, yang tetap artinya semangatnya tetap ada, sehingga dengan semangat yang ada kami juga yang di Jogja juga tambah semangat untuk mendampingi. Kemudian yang ketiga ya tadi yang sudah saya sampaikan terkait dengan bencana COVID, dan ini tetap dapat kami laksanakan hingga sampai saat ini kami melakukan web seminar ini lewat online tetap kita laksanakan. Kemudian ada beberapa rekomendasi setelah melakukan pelatihan maupun pendampingan yang kami lakukan ini, ternyata memang ada beberapa rekomendasi yang kami harapkan. Jadi kami sangat mengharap dokumen-dokumen yang sudah dilaksanakan atau yang sudah disiapkan selama ini, karena kemarin belum ada COVID, itu kita hanya melakukan dokumen itu terkait dengan bencana alam dan non-alam yang terkait hanya penyakit-penyakit menular yang selama ini ada, yang tadi sudah saya sampaikan seperti diare ataupun misalnya DBD seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah memperkuat kader dan relawan kesehatan. Jadi memang ternyata bahwa di sekitar puskesmas ini kami ada peneliti dari epidemiologi dari Australia mengatakan bahwa 80% jika masyarakat itu patuh terhadap protokol kesehatan, maka ini sangat baik untuk memutus angka dari penyebaran COVID. Sehingga memang ke depannya sangat dibutuhkan kita memperkuat kader dan relawan kesehatan yang ada di masyarakat. Nah, ini nanti akan terhubung dengan keluarga-keluarga yang ada di sekitar puskesmas. Nah, artinya memang selain memperkuat kader dan relawan kesehatan, maka pemberdayaan masyarakat sekitar puskesmas ini juga sangat perlu kita kuatkan dalam memahami, artinya mereka semakin memahami terkait dengan adanya COVID. Jadi kalau misalnya kita tidak meminta terjadi bencana yang di luar COVID, artinya bencana alam tetap terjadi, tetapi di masa pandemi COVID ini masih ada, maka hal-hal yang perlu dibutuhkan itu sudah berbeda dengan apa yang sudah kita siapkan kemarin. Nah, ini rekomendasi kami bahwa tetap Dinas Kesehatan maupun rumah sakit dan juga puskesmas ini menambahkan program, memasukkan program yang sudah disiapkan saat ini maupun pendampingan-pendampingan dan diskusi kita selama beberapa bulan ini terkait sejak mulai Maret sampai kepada Juni ini bisa ditambahkan di dokumen Bapak Ibu, dan terutama nanti ke depannya akan kita pikirkan kepada pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir adalah memperluas kegiatan ke kabupaten maupun provinsi lain. Jadi ini sangat baik, artinya kesiapsiagaan yang disiapkan oleh dinas, rumah sakit, dan puskesmas ini menjadi patokan utama sebagai penurunan risiko bencana kalau memang sudah disiapkan. Dan ini akan sangat baik kalau misalnya diperluas ke kabupaten lainnya, karena kemarin baru Kabupaten Sigi saja.
Kemudian ada beberapa saran yang kami tuliskan di sini karena terkait dengan pendampingan yang selama ini kami laksanakan. Jadi ternyata memang pendampingan disaster plan dan penguatan sistem itu harus dimulai dari provinsi. Jadi tidak bisa kita langsung hanya ke kabupaten, tapi dimulai dengan provinsi, sehingga penguatan sistem dari provinsi ini akan mengikuti ke daerah-daerah atau kabupaten di dalamnya. Kemudian saran yang kedua adalah bahwa dokumen penanggulangan bencana yang selama ini kita laksanakan itu hanya menuliskan satu skenario dan lebih banyak itu adalah skenario terkait dengan bencana alam dan akan jauh lebih baik kalau misalnya skenario yang kita siapkan itu adalah bukan hanya bencana alam saja tetapi bencana alam, non alam dan sosial. Jadi mungkin kita memiliki 3 contoh skenario. Jadi kalau misalnya terjadi bencana alam seperti apa, kalau non alam seperti apa dan sosial seperti apa. Dan mungkin ini akan digabung kalau misalnya pada saat terjadi bencana non alam saat ini COVID, kemudian terjadi juga bencana alam, apa yang harus disiapkan. Jadi ini memang saran kami untuk dokumen penanggulangan bencana yang dilakukan memang harus lebih komprehensif. Kemudian yang ketiga saran bahwa template yang menyeluruh. Jadi artinya template dokumen ini secara menyeluruh meliputi dari sistem pengorganisasian, fasilitas, SOP, analisis risiko, sehingga rencon yang sudah ditulis itu lebih adaptif. Jadi artinya tidak hanya sekedar rencana kontingensi apa yang harus dilakukan dan rencana operasi, tetapi kami bersyukur bahwa rencana operasi yang sudah dikeluarkan oleh Kemenkes, pusat krisis khususnya, itu sudah masuk kepada ada koordinasi dan kemudian surveillance, kemudian ada laboratorium dan juga pemberdayaan masyarakat serta risiko komunikasi. Nah, ini masuk di dalam ketahanan kesehatan sehingga ini memang masih banyak lagi PR-PR yang memang harus kita siapkan sehingga template dokumen disaster plan ini harapannya jauh lebih komplit, komprehensif sehingga ini jauh lebih adaptif jika terjadi bencana berikutnya. Nah, saya tertarik dengan Steve Jobs ya yang mengatakan bahwa satu-satunya cara melakukan sebuah pekerjaan yang luar biasa adalah dengan mencintai apa yang saat ini tengah Anda kerjakan. Jadi memang apapun situasinya pada saat ini walaupun ada COVID, tetapi kita dengan sukacita melakukan pekerjaan kita, maka saya yakin bahwa hasilnya akan jauh luar biasa. Itu saja dari kami. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator.